Mas Hasto, saya ramalkan Anda akan menjadi gelandangan politik. Mudah-mudahan ramalan saya tidak benar, karena yang manjur itu ramalan Gus Dur. Anda itu memang keren, kere paten. Mas Hasto, ini adalah hari raya di mana semua orang itu saling memaafkan. Lah kok Anda malah bikin dosa, itu gimana ceritanya? Mas Hasto, saya ini dukung. Mata dan telinga saya ada di 8 arah penjuru mata angin. Ini mumpung tidak ada yang dengar. Percaya deh sama saya. Anda kan kemarin menuduh Pak Jokowi akan merebut PDIP. Jangan-jangan Anda yang mau merebut PDIP. Kelihatan nih, sudah capek lama jadi sekjen, mangkrak di situ saja. Mas Hasto, saya secara pribadi minta maaf kepada panjenengan. Tetapi Anda tuh kebangetan sekali. Anda itu sangat keren jika sebagai sekjen PDIP adalah petugas partai. Tidak masalah petugas partai itu selama menyuarakan kepentingan rakyat yang diamanatkan ke partai. Itu keren. Sebagai sekjen, Anda adalah corong politik partai. Itu juga keren. Tetapi ternyata Anda itu jauh lebih rendah dari dugaan saya. Anda ternyata hanyalah sekedar corong dari Ibu Megawati. Aduh. Itu sama sekali tidak keren, Mas Hasto. Itu cengeng kayak anak kecil. Bahkan Anda itu tidak lebih baik dari Toa. Pengeras suara itu. Tepatnya Anda itu sangat keren. Kere paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takobalallah minna wa minkum takobal ya karim. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi semua pemirsa, bagi semua lover dan haters. Kalau Mas Hasto masih terus-terusan bikin ulah, ya mohon maaf Mas Hasto, channel saya tambah rame. Blessing in the gas, sampai bikin rezeki saya nambah gitu loh. Stop, jangan ngoceh terus. Ini Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Mas, sampai itu hanya oknum. Oke, kita ikuti videonya dulu saat Mas Hasto berbuat dosa di hari yang fitri ini. Tokoh yang hadir ini dari kader maupun tokoh negarawan, ada rencana nggak Pak Jokowi mungkin hadir ke sini? Ya, ini kan bisa dilihat di sana, itu kan tidak ada open house. Jadi dihadiri oleh sahabat-sahabat ibu yang datang, yang juga menunjukkan suatu komitmennya bagi Indonesia, bukan bagi keluarga. Terima kasih ya. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menjawab soal kemungkinan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam momen Lebaran 2024 ini. Terlebih hampir setiap tahunnya, Jokowi tidak pernah absen silaturahmi Lebaran ke kediaman Megawati. Menurut Hasto, hanya sahabat dekat Megawati saja yang akan menghadiri kediaman Megawati. Hasto melanjutkan, orang-orang yang hadir di kediaman Megawati pada Lebaran ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen bagi Indonesia. Ia juga mengatakan orang-orang yang hadir tidak berkomitmen pada kepentingan keluarganya semata. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya kali menegaskan untuk arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, demokrasi,
menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, bukan kedaulatan kekuasaan, sehingga nanti pada momentum yang tepat. Apakah dalam pertemuan itu juga ditawarkan untuk masuk pemerintahan atau ada jatah menteri? Dan pertemuan kan belum ada, jadi terkait dengan sikap-sikap partai ke depan, tentu saja karena merupakan hal yang sangat strategis akan dibahas secara mendalam. Saat ini PDI juga melakukan mitigasi terhadap berbagai resiko-resiko ekonomi yang akan muncul, rupiah melemah sehingga menjadi 16.000 per dolar, cadangan devisa kita selama 5 bulan terakhir tergerus, dan kemudian berbagai mitigasi terhadap utang luar negeri yang sangat meningkat dan ketidakpastian global. Itu semua dicermati oleh PD Perjuangan dengan hati-hati agar tidak tercipta suatu krisis. Sudah banyak tokoh yang hadir di sini dari kader maupun tokoh negarawan. Ada rencana nggak sih Pak Jokowi mungkin hadir di sini? Ya, ini kan bisa dilihat di sana, itu kan tidak ada open house. Jadi dihadiri oleh sahabat-sahabat Ibu yang datang, yang juga menunjukkan suatu komitmennya bagi Indonesia, bukan bagi keluarga. Terima kasih ya. Oke, itu tadi paparan dosa dari Mas Hasto. Ditanyai wartawan kok malah seperti itu Mas Hasto. Mas Hasto, aduh, ini hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Menurut saya itu kemenangan semua umat, karena hakikat Idul Fitri itu sangat universal, di mana hari ini kita kembali bersuci, kembali ke fitrah sebagai manusia, saling memaafkan. Lah kok malah Anda hari ini berbuat dosa, itu kan konyol Mas Hasto. Saya baca di berita bahwa Ibu Megawati itu mengadakan open house, tapi ada kata-kata, sepertinya ada kata tambahan, yaitu terbatas, tidak ada masalah, itu adalah hak beliau. Terus malah Anda tambahin bukan open house. Ini logika yang menurut saya Anda itu membodohi masyarakat. Kalau pakai kata-kata open house terbatas, terus Anda tambahin dengan tidak open house malah, itu kan artinya memang hanya untuk orang tertentu, bahkan yang mungkin hanya diundang. Lah kok malah menyalahkan Pak Jokowi? Anda bilang yang datang ke sini adalah orang yang berkomitmen kepada bangsa. Aduh, bukan yang berkomitmen kepada kepentingan pribadi. Itu kan berarti menyindir bahwa Pak Presiden Jokowi tidak hadir ke sini karena menunjukkan bahwa beliau itu adalah orang yang tidak berkomitmen kepada bangsa, tetapi berkomitmen kepada pribadi. Logika yang menyesatkan. Kalau saya pakai pedoman itu tadi, ngapain kita datang wong nggak diundang, pintunya ditutup kok suruh kita datang, itu kan logika yang benar seperti itu. Kok malah sampai memutar balikkan gitu loh. Ini benar-benar dianggap masyarakat itu bodoh gitu loh. Sampai menghina masyarakat Indonesia. Saya bilang menghina, benar-benar menghina. Dianggap bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak bisa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya jelas-jelas anak kecil aja tahu bahasa sampai itu salah. Jelas-jelas bilang tidak open house, malah menyalahkan Pak Jokowi yang nggak datang. Artinya berarti kalau tidak open house itu kan hanya untuk orang-orang tertentu, atau bahkan yang orang diundang. Ya nggak ada yang salah dari Pak Jokowi kalau tidak datang. Malah menurut saya Pak Jokowi salah kalau sampai datang. Wong pintu rumah digembok kok maksa datang. Itu Anda itu ngomong, aduh nggak pakai logika, menyalahkan orang lain. Buruk muka cermin dibelah udah logikanya udah kebalik-balik. Jadi kalau hari ini orang bilang saya itu membabi buta membela Pak Jokowi, sangat tidak beralasan. Saya tidak membabi buta karena saya tidak babi dan tidak buta. Catat itu. Saya sangat mengerti Pak Jokowi adalah manusia biasa, pasti punya kesalahan. Tetapi jangan karena kita memakai pepatah yang salah itu, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Itu pepatah yang dimaknai dengan sangat-sangat salah. Orang akhirnya menafsirkan sebagai susu itu rusak karena nilas titik.
warna susu yang putih jadi hitam. Oke, warnanya memang menjadi hitam. Tetapi itu tetap saja adalah susu. Itu adalah paradigma lama yang susu warnanya putih. Karena hari ini susu itu warnanya sudah macam-macam. Ada yang berwarna stroberi, ada yang kacang hijau, macam-macam. Apalagi kalau warnanya itu adalah susu nona. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.